Lu pernah nggak sih ngerasain capek yang nggak ketolong? Kerja dari pagi buta sampai malam, pulang cuma buat tidur, besoknya bangun ulang lagi hal yang sama. Dan setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lu sadar hidup lu nggak banyak berubah. Bahkan yang bikin nyesek, duit hasil kerja keras itu cuma numpang lewat, gajian sebentar, habisnya cepet. Dan tiap kali mau nabung, ada aja pengeluaran darurat. Kita diajarin dari kecil kalau kerja keras itu kunci sukses. Tapi kenyataannya, ada jutaan orang di luar sana yang kerja mati-matian setiap hari dan tetap hidup pas-pasan. Pertanyaannya kenapa? Kalau kerja keras saja cukup, harusnya semua orang yang banting tulang udah kaya raya sekarang. Tapi kenyataannya nggak gitu. Di video ini gue bakal bongkar kenapa kerja keras doang nggak bikin lu kaya dan apa yang sebenarnya harus lu ubah biar hasilnya beda. Siap? Mari kita sikat. Poin 1. Kerja keras di jalur yang salah. Lu boleh lari sekenceng apapun, tapi kalau lu lari di arah yang salah, lu cuman akan nyampe lebih cepat ke tempat yang gak lu mau. Banyak orang miskin bukan karena mereka malas, tapi karena mereka kerja di jalur yang buntu. Jalur yang cuman ngasih cukup buat bertahan hidup, bukan buat berkembang. Misalnya, lu kerja keras di tempat yang gak ngasih peluang berkembang. Setiap tahun beban kerja naik, tapi gaji naiknya cuma secuil. Lu udah kayak mesin yang dipres tenaganya, tapi gak dikasih bahan bakar lebih. Atau lu dagang tapi cuma ikut arus, gak pernah belajar cara bedain diri dari kompetitor. Lu ngerasa udah capek banget, tapi usaha lu cuma muter-muter di angka penjualan yang sama. Kerja keras itu penting, tapi arah kerja keras lu jauh lebih penting. Kalau lu cuma fokus nambah jam kerja tanpa mikirin gimana cara ningkatin nilai lu bakal terus kejebak di posisi yang sama. Kayak naik sepeda statis di gym, keluar keringat banyak tapi gak maju kemana-mana. Makanya langkah pertama adalah berhenti sejenak, tanya ke diri sendiri. Pekerjaan ini ngasih gua peluang berkembang nggak? Skill yang gua pelajari sekarang bakal bikin gua lebih bernilai di 3-5 tahun ke depan nggak? Atau gua cuma ngejar gaji bulanan yang langsung habis di tanggal 10? Kerja keras itu wajib. Tapi kalau lu mau kaya, kerja keras lu harus dikawinin sama kerja cerdas dan arah yang bener. Karena kalau enggak, lu cuma akan capek tanpa hasil yang berarti. 2. Nggak punya strategi ngatur uang. Banyak orang pikir masalah mereka ada di kurangnya penghasilan, padahal yang sering kejadian justru mereka nggak bisa ngatur pengeluaran. Mau gaji lu 3 juta atau 30 juta, kalau cara mainnya sama, keluar semua tanpa sisa hasil, akhirnya juga sama. Rekening kosong. Lu pernah lihat nggak? Ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi rumahnya lunas dan tabungannya aman. Ada juga orang yang gajinya belasan juta, tapi tiap akhir bulan selalu ngutang dulu. Bedanya cuma satu, cara mereka ngatur uang. Kalau setiap kali gajian lu langsung mikirin dong, gue mau beli apa ya? Bukan gue mau simpan dan invest di mana ya? Itu tanda alarm bahaya. Orang yang gak punya strategi keuangan akan selalu kejar gaya hidup biar kelihatan sukses. Susah nabung karena gak ada sistem otomatis, gak nyiapin dana darurat. Jadi tiap masalah muncul, harus gali lubang tutup lubang. Solusinya? Pisahin uang kebutuhan, tabungan, dan investasi di hari yang sama pas gajian. Terapin prinsip, simpan dulu, belanja belakangan. Punya budget bulanan yang jelas. Karena kalau lu nggak ngatur uang lu, dunia luar yang bakal ngatur lewat iklan, promo, dan gaya hidup yang nggak ada habisnya. 3. Nggak investasi ke diri sendiri. Ini kesalahan besar yang bikin banyak orang mentok di level yang sama. Mereka kerja keras tapi nggak pernah upgrade skill atau pengetahuan. Bayangin lu punya laptop yang udah 7 tahun nggak pernah diupdate softwarenya. Awalnya masih oke. Lama-lama mulai lemot, nggak kompatibel sama aplikasi baru, dan akhirnya ketinggalan zaman. Otak dan skill kita juga gitu. Kalau nggak di-upgrade, lu bakal kalah sama orang yang punya pengetahuan lebih relevan. Banyak orang kejebak di mindset, yang penting kerja keras, nanti rezeki datang sendiri. Padahal dunia nggak lagi main di aturan itu. Sekarang yang dihargai adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Kalau lu mau gaji naik, lu harus punya skill yang bikin lu lebih bernilai. Kalau mau bisnis berkembang, lu harus ngerti cara main yang lebih canggih dari kompetitor. Investasi ke diri sendiri itu bisa bentuknya belajar skill baru yang relevan sama industri lu, ikut kursus atau pelatihan yang ningkatin value lu, baca buku dan nyerap insight orang sukses, bangun jaringan yang bisa buka peluang baru. Kerja keras itu bikin lu sibuk, tapi upgrade diri bikin lu naik level. Dan begitu lu naik level, setiap jam kerja lu jadi lebih mahal nilainya. 4. Cuma punya satu sumber penghasilan. Ini salah satu jebakan yang paling banyak bikin orang tetap miskin walaupun kerja keras. Mengandalkan satu sumber penghasilan. Lu boleh bilang, tapi kerjaan gua udah aman kok, gaji tetap tiap bulan.
Masalahnya di dunia sekarang gak ada yang benar-benar aman. Perusahaan bisa tutup, industri bisa berubah, teknologi bisa bikin skill lu gak relevan lagi. Kalau satu-satunya sumber uang lu hilang, otomatis semua yang lu bangun ikut jatuh. Orang kaya ngerti prinsip ini. Makanya mereka punya beberapa sumber penghasilan. Sumber aktif, kerja atau bisnis utama. Sumber semi-pasif, freelance, side hustle, royalty. Sumber pasif, investasi, properti, reksadana, del. Mulai bangun sumber kedua itu nggak harus langsung gede. Bisa dari hal kecil, jualan online, bikin produk digital atau investasi kecil-kecilan. Yang penting ada aliran uang kedua yang tetap jalan walaupun sumber utama terganggu. Karena satu-satunya yang lebih penting dari nyari uang adalah menjamin uang itu tetap masuk dari banyak pintu. 5. Nggak punya mindset jangka panjang. Banyak orang miskin bukan karena nggak kerja keras, tapi karena cara mikirnya cuma sampai besok. Dapat uang hari ini langsung dihabisin hari ini. Mikirnya, besok kan bisa cari lagi. Padahal semua orang sukses punya satu kesamaan. Mereka mikir jauh ke depan. Mereka nggak cuma mikirin gimana bertahan bulan ini, tapi gimana caranya bikin hidup 5-10 tahun ke depan lebih gampang. Mindset jangka pendek bikin lu nggak siap sama krisis atau pengeluaran tak terduga. Nggak punya aset yang nilainya naik. Selalu mulai dari nol setiap awal bulan. Mindset jangka panjang bikin lu punya tabungan dan investasi yang terus bertambah. Punya rencana keluar dari rat race. Bisa bilang tidak ke tawaran atau godaan yang gak sesuai tujuan. Cara mulai mikir jangka panjang itu simple. Tanya ke diri sendiri setiap kali mau ambil keputusan keuangan. Kalau gue lakuin ini, efeknya buat 5 tahun ke depan apa? Kalau jawabannya gak ada atau malah bikin repot di masa depan, lu udah tahu itu bukan langkah yang tepat. Karena jadi kaya itu bukan soal seberapa keras lu kerja bulan ini, tapi seberapa konsisten lu ngarahin kerja keras lu ke tujuan jangka panjang. 6. Takut ambil risiko yang terukur. Kerja keras di zona nyaman itu ibarat lari di treadmill. Keringetan iya, capek iya, tapi lu gak bergerak kemana-mana. Banyak orang udah kerja gila-gilaan bertahun-tahun, tapi tetap miskin karena gak pernah ambil langkah yang bisa naikin level mereka. Mereka takut pindah kerja ke posisi yang lebih menantang. Takut mulai usaha kecil-kecilan, takut investasi walaupun udah belajar risikonya. Mereka mikir, mending main aman, yang penting ada pemasukan tiap bulan. Masalahnya, aman itu seringkali cuma berarti diam di tempat. Orang sukses ngerti bedanya risiko ngawur sama risiko yang terukur. Mereka belajar dulu, hitung konsekuensinya, siapin rencana cadangan, baru eksekusi. Kalau lu mau keluar dari posisi sekarang, lu harus siap ambil langkah yang mungkin bikin lu nggak nyaman di awal, tapi bisa buka pintu baru di masa depan. Karena kenyataannya, diam itu juga risiko-risiko lu nggak pernah maju. 7. Mengabaikan kesehatan dan energi. Ini hal yang jarang dibahas, tapi faktanya, duit itu hasil dari energi yang lu punya buat cari dan ngelola peluang. Lu bisa punya rencana hebat, tapi kalau badan lu gampang sakit, gampang capek, atau mental lu drop terus, lu nggak akan punya tenaga buat eksekusi. Banyak orang miskin bukan cuma karena mereka salah strategi, tapi karena tubuh dan pikiran mereka nggak dijaga. Makan asal-asalan, tidur kurang, nggak pernah olahraga, dan tiap hari ngasih makan otak mereka dengan informasi negatif. Orang sukses ngerti, jaga badan dan pikiran itu bukan bonus, tapi fondasi. Mereka atur waktu tidur, pilih makanan yang kasih energi, dan pastiin mereka punya momen buat isi ulang mental. Kalau energi lu habis, lu bakal pilih jalan yang paling gampang dan itu jarang banget bawa hasil besar. Makanya kalau lu mau beneran keluar dari jerat kerja keras tapi miskin, lu harus jaga mesin. Yang bikin semua kerja keras itu mungkin tubuh dan pikiran lu sendiri. Penutup. Sekarang lu udah tahu kenapa kerja keras doang gak cukup. Bukan berarti lu harus berhenti kerja keras, tapi lu harus arahin tenaga itu ke jalur yang bener. Karena kerja keras itu kayak bahan bakar. Kalau lu tuang ke mobil yang jalannya muter di parkiran, lu cuma bakal buang energi tanpa nyampe tujuan. Tapi kalau lu tuang ke mobil yang udah punya arah jelas, meskipun startnya pelan, ujungnya lu bakal sampai ke tempat yang lu mau. Banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena mereka kerja di jalur yang buntu. Gak punya strategi keuangan, gak pernah upgrade diri, bergantung sama satu sumber penghasilan, mikir pendek, takut ambil risiko terukur, dan mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Jadi mulai sekarang lu gak cuma butuh tenaga buat lari, tapi juga peta buat tahu kemana harus lari. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling keringetan, tapi siapa yang paling tepat arahnya. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu kebuka matanya, gue ajak lu buat subscribe channel ini sekarang. Di sini kita belajar bareng cara mikir lebih strategis, ngelola uang,
dan ningkatin hidup dari semua sisi biar lu nggak cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan lihat hasil nyatanya. Tulis di kolom komentar poin mana yang paling nendang buat lu dan yang bakal lu mulai ubah dari sekarang. Gua tunggu lu di video selanjutnya.